الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih yang semoga Allah Azza wa Jalla cintai dan ridai dan Allah menerima semua amal ibadah kita hingga hari ini. Jemaah, tidak terasa waktu terus bergulir. Di bulan Ramadan kita sudah berada di 10 yang kedua. Kita tidak tahu 10 hari yang lalu apakah Allah Azza wa Jalla menjadikan amal-amal kita merupakan investasi kita untuk akhirat kita, menjadi tabungan buat kita untuk tidak pulang kampung menuju Allah. Saya teringat dengan sebuah kisah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. 5.000 lebih beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Abdurrahman. Namun beliau dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Artinya apa? Ya, bapaknya ya anak kucing. Makanya Abu Hurairah bapaknya anak kucing karena beliau suka sama kucing. Walbidin azanallahu wa iyyakum ajmain. Suatu hari beliau itu mengalami sakit. Sakit itu ya di akhir kehidupan beliau sampai beliau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di detik-detik terakhir kematian beliau wafat tahun 57 Hijriah. Ya, beliau nangis ketika dikunjungi sama sahabat-sahabatnya, teman-temannya, nangis terus-terusan. Sedihnya luar biasa rasanya. Kemudian sahabatnya berkata, "Wahai Abu Hurairah, tidak pernah aku lihat kau nangis seperti ini. Apa gerangan yang terjadi? Apakah engkau sedih karena kau sakit? Atau kau mengalami hal lain dari itu?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkah jasa-jasa beliau Masya Allah ya, berkata, "Aku tidak sedih karena sakit yang kualami. Namun aku terbesit dalam benakku, dalam pikiranku, dalam hatiku bahwasanya perjalananku setelah ini sangat panjang sekali. Tidak ada tepinya perjalanan itu. Gak ada batasnya," kata beliau. "Sedangkan bekalku hanya sedikit. Mungkinkah aku akan sampai kepada tujuanku?" Itulah yang membuat aku bersedih dan menangis seperti ini. Di perjalanan setelah dunia ini, aku akan mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali, yang gak ada tepinya sama sekali, yang gak ada ujungnya. Kalau dunia ada ujungnya. Ketika kita mati, sudah masuk alam akhirat, alam barzah, alam akhirat. Di alam akhirat kita tidak akan pernah menemukan ujung kehidupan kita, karena kita akan hidup selama-lamanya di situ. Ya, apakah saya akan sampai dengan bekal yang sangat sedikit ini, kata beliau. Insyaallah. Ini renungan buat kita jemaah. Anda nggak banyak-banyak kalau waktu di sini mah. Kuliah 7 menit. Itu asli, nggak palsu. Ya, Masya Allah jemaah. Seorang yang telah banyak ya meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalnya luar biasa. Sampai hari ini kita bisa berpuasa sebagaimana kita puasa hari ini, itu karena jasa-jasa beliau.
Jadi nukil hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW. Kita bisa membaca doa iftitah karena hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Banyak sekali jasa beliau terhadap agama ini. Namun beliau merasa bahwa apa yang beliau kerjakan selama hidupnya tidak ada apa-apanya ketimbang perjalanannya menuju apa? Sepanjang itu. Ya, begitu panjangnya kehidupan dia di akhirat sehingga beliau mengatakan tidak ada apa-apanya bekalku itu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita coba? Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan buat kita ini jangan main-main. Saya katakan harus sungguh-sungguh kita untuk mencapai apa yang Allah inginkan dari Ramadan. Ramadan adalah syahrul siyam. Bulannya kita berpuasa, sungguh-sungguh kita berpuasa. Bagaimana kita caranya Allah menerima semua ibadah puasa kita? Saya akan jelaskan sedikit tentang puasa itu. Yang kedua, Ramadanlah syahrul qiyam. Ya, bulannya kita untuk sholat. Bulannya kita qiyamul lail jemaah. Jadi kalau kita Masya Allah diberikan keringanan habis isya untuk sholat taraweh, yang biasanya atas sepertiga malam kita harus qiyam. Namun di bulan Ramadan Allah kasih keringanan habis isya, kita tidak sanggup lagi untuk qiyam. Ya Allah jemaah, kapan lagi Allah berikan kesempatan buat kita untuk qiyam? Maka saya minta sama antum untuk lebih istiqomah dalam qiyamnya ini sampai kita mengakhiri Ramadan dengan baik. Yang ketiga adalah bahwasanya Ramadanlah syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ahlina", sungguhnya Allah itu punya keluarga di dunia. Kul man hum, menjadi man ahum Liman ya Rasulullah? Ya, man hum ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, yaitu orang yang selalu bersama Quran. Maka Ramadan itu adalah bulan apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Maka amalan yang utama dari Ramadan setelah siam adalah apa? Setelah qiyam apa? Siam dan qiyam apa? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Apalagi sudah ingin masuk 10 terakhir. Rasulullah dan para sahabatnya memperbanyak. Kalau beliau di awal-awal Ramadan 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, ya. Sepekan hatam, 5 hari hatam, 5 hari hatam. Ketika ingin masuk hari terakhir atau 10 terakhir, maka beliau sehari hatam, 3 hari hatam. Masya Allah, banyak juga. Kita ini kebalikannya tidak. Semakin kesini semakin loyo. Kata beliau ini semakin habis jamaahnya ini. Ya iya, tergantung kita. Masjid ini tergantung kita, mau diisi mau enggak itu enggak. Masjid enggak protes sama itu. Pernah musola di protes sama itu? Pernah enggak musola di protes sama itu? Enggak pernah protes, karena itu enggak paham. Padahal musola ini berkata, wahai kaum muslimin, kemana kalian? Kenapa kata Rasulullah, setiap bumi yang kita pijak, rumah yang kita tinggalkan, dia berkata kepada penghuninya, jadikan rumahmu surga untukmu. Itu kata rumah. Jangan kau bermaksiat di dalamnya, karena Allah akan murka kepada kita. Maka kalau orang rumahnya ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, rumah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, laknat orang-orang yang di dalamnya ini. Itu rumah mengatakan gitu. Cuma kita nggak paham aja, makanya cuek bebek. Kita nggak paham, ya kan? Kita kembali bersama. Asyam, puasa itu apa artinya coba? Puasa itu apa artinya? Al-imsak. Mana imsak? Menahan.
Apa artinya? Menahan. Apa yang ditahan? Ada 3 yang ditahan. Apa yang ditahan? Yang pertama al-aql, makan. Asyarab, minum. Yang ketiga hubungan suami istri. Ya betul tidak? Saya bertanya mantu. Ulang lagi coba. Yang pertama apa tadi? Makan. Yang kedua minum. Yang ketiga hubungan suami istri. Bagi yang punya istri. Yang belum, ya belum bisa. Makanya suruh puasa kalau belum nikah. Perbanyak puasa. Kenapa? Itu bisa menentukan orang. Ya. Saya mau tanya sama antum. Di luar Ramadan atau habis sholat maghrib, adzan maghrib, kita boleh makan nggak? Boleh makan nggak? Boleh makan. Halal nggak? Halal. Minum halal nggak? Halal. Hubungan suami istri halal apa nggak? Halal. Tapi Allah Azza wa Jalla mengharamkan yang halal di bulannya, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Kita bisa tak nanya? Bisa. Ngerem kita, nahan kita, ngerem, jangan dilarang. Bahkan sampai kurang 1 menit makanan sudah di depan kita. Ada cendol, ada es buah, es kelapa, sirup, Masya Allah, sudah nambrak depan kita. Adzan belum dikumandangkan, kita tidak berani nyemot makanan. Berani nggak? Ah, tinggal sebentar doang makan. Antum makan batal. Walaupun kurang apa? 1 menit. Itu bisa. Kita disuruh nahan sama Allah, dilatih sama Allah, nahan perkara yang halal buat kita. Tapi karena ini Ramadan, maka tidak boleh makan siang, tidak boleh minum siang, tidak boleh hubungan suami istri di siang hari di bulan puasa sampai adzan maghrib. Boleh 3-tiganya halal buat kita. Coba membayangkan Allah mengajarkan semua amalan kepada kita. Bukan hanya perkara yang wajib kita bisa nahan, tapi kita wujudkan dari perkara yang Allah larang. Yang halal saja kita bisa nahan, kenapa yang haram tidak? Sampai sini tuh mulai pahami? Puasa tuh ngajarin nahan yang halal. Diajarin sama Allah. Loh, yang halal aja kita bisa tahan, mengapa yang haram tidak bisa ditahan? Jelas itu. Coba, mencuri boleh tidak? Mencuri boleh atau tidak? Haram hukumnya. Mencuri di luar Ramadan nggak boleh. Mencuri dalam bulan Ramadan boleh atau tidak? Lebih tidak boleh, karena ini bulannya Allah. Seharusnya kita lebih paham menahan itu. Tahan, jangan nyolong. Ya, berkata baik dosa apa tidak? Berkata baik dosa apa tidak? Tidak, antum jangan terjebak dengan pertanyaannya. Berkata buruk dosa apa tidak? Dosa. Di luar Ramadan juga berdosa, dimasuk bulan Ramadan lebih berdosa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tutup selesai ini. 7 menit sudah pas. Laisa siyami minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus deh. Innamas siyam minal lawbi warrafas. Sungguhnya puasa itu adalah orang yang bisa meninggalkan kesia-siaan, perkara yang sia-sia dalam hidupnya. Ya, perkara yang sia-sia, warrafas, dan perkara yang berbau porno. Saya mau tanya sama antum semuanya, kalau kita di bulan puasa sering nonton di TV maupun di YouTube, kira-kira termasuk rafas bukan? Termasuk rafas. Karena perkara yang sia-sia, dan yang ditonton juga bukan hanya laki-laki, tapi juga ada
Sama dengan perempuan, yang ditonton bukan hanya perempuan toh, tapi juga banyak laki-laki. Wah, ganteng nih orang, cakep ini. Suaminya belum pernah seumur hidup dipuji, tapi nonton YouTube, lihat orang ganteng, ih cakep bener, jadi kepingin. Begitu. Itu termasuk al-rafas, termasuk perkara yang bersifat porno yang dilarang sama Allah. Makanya orang puasa nggak ada nilainya puasanya bagi orang-orang yang tidak bisa menahan perkara yang sia-sia dan perkara yang rafas. Makanya sekarang yang demikian. Kemudian teruskan, fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun. Jika ada orang yang maksa kamu untuk ngajak kamu berbuat sesuatu yang enggak ada manfaatnya, katakan saya puasa. Kalau dia ngajak duit gimana? Ya, bilang saya lagi puasa dong. Berarti boleh enggak habis azan maghrib duit? Boleh enggak berantem? Ya boleh. Ya. Itu diajarin sama puasa itu hikmahnya. Mengapa kita bisa menahan yang halal, tapi yang haram nggak bisa tahan? Ya. Terakhir, saya berikan contoh. Orang yang naik motor dari sini, dari CKP ke Pondok Gede, gaspol 100 harinya tanpa rem. Yang kedua, ada orang yang dari CKP naik motor sama motornya PCX atau NMAX, gaspol, tapi dia pakai rem. Dia rem, saatnya dia ngegas, saatnya dia ngerem, dia tahan. Mana yang lebih sampai? Hah? Kok bisa orang dia yang 100 dia nggak pernah ngerem? Mana yang lebih capek? Lebih selamat. Sampai ke kubur. Yang lebih nyampe yang pertama. Iya. Sampai mana? Kuburan. Gampangnya gitu, Pak. Allah memberikan rambu-rambu, ada yang wajib, ada larangan. Yang wajib gaspol nggak apa-apa. Tapi ketika temu larangan, rem, tahan, nggak boleh, ini nggak boleh. Saya lagi puasa, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor, jangan. Ini sia-sia, tahan, Pak. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Tuh, begitu maksudnya. Maka orang yang kedua akan lebih selamat. Kenapa? Dia tahu kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem. Jangan gaspol. Maka coba lihat anak muda sekarang, mau pergi hari Sabtu sama yang penuh itu, Masya Allah, warkop. Bahkan depan rumah sakit, pagi-pagi warkop penuh. Gak tahu mereka ngapain. Saya juga bingung. Kalau masuk warkop ngapain pagi-pagi, Pak? Ya, pasti ngopi, sarapan dulu, mau puasa, nanti siang dia buka lagi ibadah. Ya itu, Pak. Inilah aturan Allah. Makanya puasa melatih kita untuk nahan rem. Bisa enggak kira-kira? Berarti kita puasanya berhasil. Baik, demikian yang disampaikan, insyaallah semoga bermanfaat, insyaallah menambah semangat kita untuk selalu berpacu ya dengan kebaikan, berlomba-lomba kita lebih baik di bulan puasa. Ingat, kita butuh bekal yang banyak untuk berjalannya perjalanan yang panjang, gak ada tepinya. Bekalnya butuh banyak. Kita tutup dengan doa subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.